Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dan web series dari film Lord of the Ancient Goldgrave untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Guru Besar Bai Chang menghapus kultivasi Qin Yuan karena ia telah menyebar fitnah tentang Lim Feng sebagai sekutu iblis. Guru Bai Chang juga memberi hukuman kepada para murid seniornya dan tidak mendapatkan jatah bulanan selama 1 tahun. Senior Duan juga dicopot dari murid inti puncak pedang surgawinya. Tidak sampai di situ, Guru Bai Chang juga mencopot Duan Jinghe sebagai tetua instruktur puncak pedang surgawinya. Di saat mereka pergi, Guru Besar Bai Chang membawa Lin Feng dan adiknya ke dalam ruangan karena ada yang perlu dibicarakan. Sesampainya di sana, Guru Besar Bai Chang mengatakan kepada Lin Feng kalau ia sebenarnya ingin menjemput Lin Feng sendiri. Tapi karena beberapa bulan ini ia sedang dalam pengasingan. Dan hari ini juga ia baru keluar. Tapi ia tidak menyangka ternyata ada banyak hal yang telah terjadi. Untungnya, Lin Feng pun tidak apa-apa. Lalu Lin Feng mengatakan kepada gurunya kalau di dalam jalan kultivasi kesengsaraan bukanlah apa-apa. Guru Bai Chang juga mengatakan kalau ia akan mengadakan upacara pelantikan untuk Lin Feng. Dan akan memberitahu para murid sekte pedang surgawinya kalau Lin Feng adalah pahlawan yang menekan iblis. Dan tidak boleh direndahkan. Dengan hanya seperti itu, Lin Feng bisa mencapai puncak dengan cepat. Lin Feng pun berterima kasih kepada gurunya. Sebelum gurunya pergi, ia memberikan jatah bulanan kepada Lin Feng. Setelah itu, Elang Xiaotian mengatakan kalau Guru Bai Chang telah mencapai ranah nirvana. Dengan perlindungannya, tidak ada orang yang berani mempermalukan Lin Feng di sektenya. Namun Lin Feng mengatakan semua itu belum pasti, karena hanya dengan menjadi lebih kuat baru bisa tenang. Di saat Lin Feng membuka kantong tersebut, Elang Xiaotian pun sangat terkejut. Karena isinya obat-obatan mujarab yang bagus untuk berkultivasi. Lin Feng pun memberikan jamur roh kristal ungu kepada Elang Xiaotian agar dapat menguatkan jiwanya. Buah giok dingin juga diberikan kepada adiknya untuk berkultivasi. Dan cairan sumsum api Lin Feng konsumsi sendiri karena dapat membantunya melatih teknik 9 putaran nirvana lebih jauh. Beberapa waktu kemudian, Lin Feng dilantik sebagai murid resmi ketiga Jiang Bai Chang. Guru besar Jiang Bai Chang juga berharap kalau Lin Feng dapat mematuhi aturan sekte melindungi dunia dan rakyat biasa. Para tetua yang lainnya pun memberi selamat kepada Jiang Bai Chang karena telah menerima murid jenius lagi. Tuan Bai Chang juga masih ada satu pengumuman lagi. Ia menjelaskan kalau Lin Feng telah bertarung melawan Mei Ling di alam rahasia Changsheng kerajaan Tianwu. Menekan iblis Mei Ling di kota Tianyang. Dan telah menyelamatkan para seniornya yaitu Lei Yun dan Su Xingyi, dan semua itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Jika ada yang menyebarkan rumor di masa mendatang akan berakhir seperti para senior yang telah memfitnah Lin Feng. Guru Bai Chang juga mengatakan kepada Qin Yuan yang telah memfitnah Lin Feng dan basis kultivasinya telah dihapus olehnya. Duan Jinghe juga dicopot dari jabatannya sebagai tetua instruktur pedang surgawi. Senior Zhao, senior Qin Jun, dan senior Duan Yuhan telah menghina pahlawan penekan iblis. Dan mereka akan dihukum bersama dan jangan tunjukkan belas kasihan. Salah satu murid inti pedang surgawi yaitu Chen Hai, ia tidak senang dengan Lin Feng karena ia takut posisi sebagai murid intinya tergantikan oleh Lin Feng. Ketua sekte juga mengatakan kalau kompetisi puncak di sekte pedang surgawinya akan segera diadakan. Jika ada yang menonjol selama kompetisi, maka berkesempatan memasuki kolam pedang untuk menemukan penyatuan pedang jiwa dan jiwa pedang. Beberapa waktu kemudian, Guru Bai Chang akan memberi Lin Feng pelajaran tentang jalan pedang. Guru Bai Chang bertanya kepada Lin Feng apa arti pedang menurut Lin Feng. Lalu Lin Feng menjawab kalau pedang itu sebagai ujung tombak, tajam dan pantang menyerah. Jika seperti pedang maka semuanya akan melanggar hukum. Lalu Guru Bai Chang menjelaskan untuk memahami pedang seseorang harus menyadari esensi dari jalan pedang. Bukan terjebak dalam benda luar, ia juga bertanya kepada Lin Feng apa itu keterampilan jiwa. Lin Feng pun menjawab, gunakan martial soul sebagai dasar yang dipandu oleh kehendak jiwa. Mengubah keterampilan pedang menjadi keterampilan jiwa. Guru Bai Chang juga mengatakan mendapatkan prestasi seperti saat ini juga sudah luar biasa.
Jalan pedang misterinya bukan pada pedang melainkan pada manusia. Manusia seperti pedang selama memiliki hati akan melangkah maju. Maka semuanya bisa naik ke puncak jalan pedang dan menyentuh kebenaran tertinggi. Pedang cahaya surga tertinggi. Lin Feng akhirnya mengerti kalau semua Taoisme berasal dari langit dan bumi. Pedang hanyalah membawa Taoisme. Manusia adalah dasar dari Taoisme melewati suatu jalan seperti melewati ribuan jalan. Misteri puncak bukan di tempat lain, melainkan di dalam hati. Gurunya sangat senang karena Lin Feng baru melangkah ke jalan pedang, akan tetapi sudah dapat memiliki wawasan seperti itu. Ia tahu kalau Lin Feng sangat kuat dan bisa dianggap jenius dalam 1 juta tahun. Gurunya juga mengatakan tidak lama lagi warisan lautan pedang dari puncak pedang surgawinya akan dimulai. Saat itu, Lin Feng bisa pergi untuk mengamati misterinya. Senior Xingyi juga mengatakan kalau warisan lautan pedang dibuka setengah bulan lagi. Dan Lin Feng masih ada waktu untuk mempelajari jalan pedang. Lin Feng pun berterima kasih dan pasti akan memenuhi harapan Senior Xingyi dan gurunya. Beberapa waktu kemudian Lin Feng pun masih berkultivasi. Dan ia berhasil memadatkan api ponik menjadi pedang ponik. Dan ia ingin mencoba merubah martial soul-nya menjadi pedang api ponik. Lalu Lin Feng mencoba menggabungkan martial soul pedangnya dengan api poniknya. Meskipun Lin Feng telah memahami niat pedang, tapi itu hal yang tidak disengaja. Dan sekarang, ia harus benar-benar memahami niat pedang. Elang Sotian mengatakan pertarungan melawan orang kuat dapat membuat seseorang menyadari arti pedang sesungguhnya. Lin Feng berniat di sekte pedang surgawinya harus bisa menguasai misteri niat pedang. Di saat bersamaan, Senior Xingyi berkomunikasi dengan Lin Feng melalui token sekte pedang surgawinya. Ia mengatakan kalau hari ini warisan lautan pedang akan segera dibuka. Lalu Lin Feng pun sudah bersiap untuk mengikutinya. Adiknya Lin Feng yaitu Nona Xiang juga akan mengikuti dan masuk ke dalam warisan lautan pedang surgawi. Lin Feng mengatakan apapun bahaya yang datang, Lin Feng akan selalu melindungi adiknya. Di sisi lain, di puncak pedang surgawi, salah satu murid inti dari puncak pedang surgawi yaitu Zhao Yu mengatakan kalau warisan lautan pedang akan segera dibuka. Tapi mengapa segelnya belum dibuka? Dan ia tidak sabar untuk pergi dan memahami niat pedang. Tetua mereka berkata kalau warisan lautan pedang memang merupakan peluang besar. Tapi semuanya harus menghormatinya. Selama beberapa ratus tahun terakhir, ada banyak orang yang gagal bertahan dalam ujian warisan lautan pedang. Dan membuat jiwa mereka terluka lalu menjadi orang gila. Tak selang berapa lama, Senior Xingyi, Lin Feng dan adiknya pun datang. Murid inti Chen Hai berkata kalau murid dari Tuan Master Pedang yaitu Lin Feng ternyata begitu sombong. Bahkan membuat para murid yang lainnya menunggu lama. Ia juga mengatakan kalau dirinya pasti akan menjadi Raja Pedang di warisan lautan pedang. Dan ia ingin tahu siapa yang akan bisa membuatnya dirinya marah. Lalu Senior Xingyi pun sangat kesal kepadanya. Namun Lin Feng mengatakan untuk jangan berbuat masalah. Karena kedatangan Lin Feng hanya untuk memahami warisan niat pedang. Selama mereka tidak menyakiti adiknya, mengapa harus repot-repot mengurusi hal sepele itu? Para tetua mengatakan kalau warisan sudah siap untuk dibuka. Namun Dekan Huang mengatakan kalau tempat warisan itu sangat berbahaya. Ia meminta semuanya untuk berhati-hati. Para tetua pun membuka segel warisan lautan pedang tersebut. Para murid langsung bergiliran masuk ke dalam warisan lautan pedang di sana. Sesampainya di dalam lautan warisan pedang, Senior Zhao Yu melihat pulau pedang di sana. Selama ia bisa memasuki pulau pedang, maka ia bisa mempelajari warisan sains pedang. Namun di saat para murid akan memasuki ke dalam pulau pedang tersebut, mereka dihadang oleh penjaga warisan lautan pedang di sana. Lin Feng tahu kalau senior yang menjaga lautan pedang itu seorang kultivator di ranah divine martial. Lalu para murid sekte pedang surgawi pun masuk ke dalam formasi masing-masing. Di saat Lin Feng memasuki formasi tersebut, ia tidak tahu apa yang terjadi pada adiknya dan yang lainnya. Seketika Lin Feng pun bertemu dengan penjaga pulau pedang di sana. Ia mengatakan kalau Lin Feng memasuki wilayahnya tanpa izin dan pantas dihukum. Lin Feng tahu kalau ia bukanlah lawannya. Namun, Lin Feng tidak peduli seberapa kuat seniornya, mereka tidak akan pernah bisa menghentikan untuk maju. Lin Feng pun menggunakan teknik jiwa pedangnya untuk menyerang. Namun, serangan Lin Feng dengan begitu mudah dipatahkan. Lin Feng pun terluka dan terpental olehnya hanya dengan mengancungkan jari saja.
Lin Feng tahu kalau seniornya telah mencapai ranah Devin Martial tingkat 6. 不见闻，能力当车。 Seniornya meminta Lin Feng untuk keluar dari sana. Kalau tidak, ia akan membunuhnya tanpa ampun. Lin Feng pun tidak akan menyerah karena ia bercita-cita untuk berada di puncak jalan kultivasi. Lin Feng langsung mengaktifkan formasi sungai bintangnya untuk menyerang kembali. Seniornya ingin melihat seberapa kuat Lin Feng di saat menahan pedangnya. Seniornya juga mengatakan jika Lin Feng takut, itu semua sudah terlambat. Lin Feng pun mengatakan kalau ia tidak takut sedikit pun. Tapi apa daya, karena kesenjangan kekuatan, Lin Feng pun seketika tidak sadarkan diri di sana terkena serangannya. 这是什么境界？如何接下？从来就没有怕过。 Ia sangat merasa putus asa karena tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, dari luar formasi Lautan Pedang, Senior Zhao dan para murid lainnya gagal dalam ujiannya, dan ia tidak tahu mengapa ada praktisi yang begitu menakutkan di Lautan Pedang. Tetua juga mengatakan kalau sudah 9 murid telah tersingkir, dan misteri Jalan Pedang memang sulit untuk dipahami. Dan ia berharap orang yang tersisa akan lulus ujian Sain Pedang, dan masuk ke bawah prasasti pedang untuk memahami misteri Jalan Pedang. Lin Feng dan adiknya juga masih ada di dalam Lautan Pedang. Dan dari dalam Lautan Pedang, senior penjaga Lautan Pedang mengira kalau Nona Siang adalah sisa-sisa ras dunia bawah. Namun Nona Siang mengatakan kalau dirinya bukanlah murid dari ras dunia bawah. Ayahnya adalah pahlawan penekan iblis. Ia ingin menjadi seperti ayahnya kelak. Seniornya pun ingin tahu apakah benar Nona Siang adalah pahlawan penekan iblis. Di saat dia melihat melalui cermin spiritualnya, ia baru percaya bahwa Lin Feng dan adiknya sama-sama bertarung melawan roh iblis. Dan ia sudah salah paham dengannya, jadi seniornya memutuskan kalau Nona Siang lulus dalam ujiannya. Dan bisa memasuki di bawah prasasti pedang untuk memahami misteri Jalan Pedang. Di saat Nona Siang memasuki misteri Jalan Pedang, ia bertemu dengan senior Singgi yang telah lolos di sana. Ia menanyakan kenapa kakaknya yaitu Lin Feng masih belum muncul. Senior Singgi meminta Nona Siang untuk jangan mengkhawatirkan kakaknya, karena dengan bakatnya, Lin Feng pasti bisa lulus ujian. Di saat bersamaan, senior Chen Hai juga lolos dalam ujiannya. Ia mengatakan kalau Lin Feng belum tentu bisa lulus ujian, karena ujian Lautan Pedang sulit untuk dilewati. Nona Siang pun sangat sedih mendengarnya. Lalu senior Singgi mengatakan kalau senior Chen Hai hanya iri kepada Lin Feng. Senior Chen Hai berkata, kenapa harus iri kepadanya? Ia sudah lulus ujian, sedangkan Lin Feng tidak tahu ada di mana. Dan ia juga akan memahami misteri dari prasasti pedang di sana. Ia sangat ambisi ingin menjadi Raja Pedang. Senior Singgi juga meminta Nona Siang mengaktifkan formasi kristal dengan kekuatan jiwanya. Mereka semua pun mengaktifkan formasinya untuk memahami niat pedang. Dan dari gerbang Lautan Pedang, para tetua tahu kalau hanya ada 3 orang yang lolos. Akan tetapi, ia tidak melihat Lin Feng di sana. Senior Zhao yang sok keras mengatakan kalau Lin Feng apakah memang jenius, bahkan tidak bisa melewati Lautan Pedang. Mereka pikir kalau senior Chen Hai lah yang lebih baik daripada Lin Feng. Dan dari dalam Lautan Pedang, senior tahu kalau Lin Feng sangat berbakat, juga memiliki martial soul tingkat suci. Terlebih lagi, Lin Feng mempertaruhkan hidupnya untuk melawan roh iblis. Hanya ia tidak tahu apakah Lin Feng bisa menahan ujian terkuatnya. Jika bisa, maka Lin Feng bisa mendapatkan warisannya. Senior juga mengira kalau Lin Feng menyerah begitu saja, dan sepertinya Lin Feng tidak sehebat yang ia pikir. Lalu Lin Feng pun tersadar di sana, kalau ia tidak boleh kalah, ia harus bisa menjaga dan melindungi adiknya. Ia juga harus pergi ke domain roh untuk memberitahu kepada ayahnya kalau ia adalah pahlawan penekan iblis. Nona Xiansu juga masih menunggunya di domain roh. Jadi, ia tidak boleh menyerah begitu saja. Lin Feng pun mencoba menggunakan jiwanya sebagai pedang. Seniornya pun terkejut melihat Lin Feng bisa membangkitkan niat pedang dari jiwanya. Ia mengatakan kepada Lin Feng hanya pedang pantang menyerah yang dikeluarkan oleh kehendak pedang adalah pedang terkuat. Senior penjaga Lautan Pedang pun memberi selamat kepada Lin Feng yang telah berhasil lulus dalam ujiannya. Lin Feng dapat pergi dan mengamati pencerahan darinya. Lin Feng pun dibawa ke dunia prasasti pedangnya, dan itu adalah dunia fantasi yang dikembangkan olehnya dengan kekuatan tertinggi. Seniornya juga akan menunjukkan kepada Lin Feng lintasan kultivasi seumur hidupnya.
Ia menjelaskan kalau selama 800 tahun, hanya Lin Feng yang bisa mengamati semua misteri dari seni bela dirinya. Lalu, bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.